Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok satu beranggotakan saya Adi Firdaus Famani, Afifah Putri Jauhari, Ananda Putri Wikaningtyas, Alvita Rahma, Afrida Diara, dan juga Alia Putri. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami eh, tentang etika profesi kesehatan dan fisioterapi. Di sini PPT yang kita buat, kita ambil dari makalah yang kita diskusikan kemarin, yang kita buat. Jadi nanti kami akan membacakan untuk PPT ini berdasarkan bab masing-masing, mulai dari bab pertama sampai bab penutup. Dimulai dari bab pertama, dipersilahkan. Baik, yang pertama bab satu yaitu pendahuluan dengan latar belakang, tujuan penulisan, ruang lingkup, dasar hukum dan peraturan terkait, serta prinsip umum etika profesi kesehatan. Untuk latar belakangnya, yaitu etika profesi merupakan bagian penting dalam praktik tenaga kesehatan, termasuk fisioterapis. Sebuah etika atau etik merupakan bagian bagaimana kita memperhatikan atau mempertimbangkan perilaku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Nilai etik sangat penting untuk setiap layanan kesehatan. Etika berasal dari kata Yunani, ethos, yang memiliki arti karakter. Moralitas adalah sopan santun, segala sesuatu yang berhubungan dengan etiket atau sopan santun. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Menkes SK 3 2007 menegaskan bahwa fisioterapi adalah bagian integral dari pelayanan kesehatan yang harus dilaksanakan oleh tenaga profesional yang memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan formal. Dalam pelayanan kesehatan, seorang tenaga medis maupun tenaga kesehatan wajib memiliki surat tanda registrasi yang bertujuan sebagai penanda bahwa telah berkompeten di bidang tersebut sehingga telah terdaftar dalam organisasi sesuai bidang kesehatan yang kita geluti. Tujuan penulisannya yaitu untuk menjelaskan prinsip umum etika profesi kesehatan, mengkaji dasar umum dan peraturan yang mengatur etika profesi fisioterapi di Indonesia, memberikan pemahaman tentang peran penting etika dalam praktik fisioterapi. Dengan ruang lingkup, pertama, prinsip-prinsip etika profesi kesehatan secara umum, kedua, regulasi dan kode etik yang mengatur praktik fisioterapi di Indonesia, dan yang ketiga, aplikasi nilai-nilai etika dalam hubungan antara fisioterapis dan pasien. Selanjutnya yaitu dasar hukum dan peraturan terkait. Untuk dasar hukum yang mengatur etika profesi kesehatan dan fisioterapi, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 36 Pasal 85 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Yang kedua UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 5. Yang ketiga, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 tentang registrasi tenaga kesehatan atau tenaga yang memulihkan kondisi pasien atau orang lain yang sedang sakit. Dan yang terakhir, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 tentang standar pelayanan fisioterapi. Prinsip Umum Etika Profesi Kesehatan. Prinsip-prinsip umum etika profesi kesehatan yang berlaku bagi fisioterapis dan tenaga kesehatan lainnya meliputi al, ulang ya. Prinsip umum etika profesi kesehatan, prinsip-prinsip umum etika profesi kesehatan yang berlaku bagi fisioterapis dan tenaga kesehatan lainnya meliputi altruistik, kemandirian profesional, tanggung jawab, empati dan kemanusiaan, penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, itikat baik dan kejujuran, kepatuhan terhadap kode etik dan hukum, dan yang terakhir otonomi. Selanjutnya ada bab 2. Aduh, kali layar ya.
I langsung. Sing nikmat diwaca ora? Selanjutnya ada bab 2, yaitu berisi pengertian etika dan moral, nilai-nilai dasar profesi kesehatan. Aduh, prinsip-prinsip etika kesehatan, perbedaan etika, hukum, dan disiplin profesi, tanggung jawab profesi kesehatan terhadap pasien dan masyarakat. Pengertian etika dan moral. Moral berasal dari bahasa Latin mos atau mores yang berarti kebiasaan atau adat. Dan menurut KBBI, moral adalah ajaran tentang baik dan buruk yang diterima umum. Secara deskriptif, moral merupakan kode etik yang berlaku dalam kelompok, sedangkan secara normatif, moral adalah pedoman rasional yang dapat diterima secara luas. Moralitas dipengaruhi oleh motivasi, tujuan, dan lingkungan. Etika berasal dari bahasa Yunani, ethos atau etikos, adalah ilmu yang membahas baik, buruk, dan kewajiban moral. Etika membimbing manusia untuk bertindak sesuai moralitas melalui pertimbangan rasional dan hati nurani. Etika bersifat filosofis dan menjadi kesepakatan bersama dalam masyarakat untuk menentukan perilaku yang pantas. Nilai-nilai dasar profesi kesehatan. Nilai dasar profesi kesehatan mencakup kewajiban etis, tanggung jawab kepada pasien, masyarakat, dan profesi, serta integritas dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Prinsip etika kesehatan. Satu, otonomi. Menghormati hak pasien untuk memilih dan membuat keputusan sendiri. Dua, non-maleficence atau tidak merugikan. Menghindari tindakan yang membahayakan atau merugikan pasien. Tiga, keadilan, memberikan pelayanan kesehatan secara adil tanpa diskriminasi. Perbedaan etika, hukum, dan disiplin profesi. Satu, etika profesi. Panduan moral dan nilai idealisme dalam menjalankan profesi. Menekankan tanggung jawab dan kewajiban sosial. Tanpa etika, profesi kehilangan kehormatan dan kepercayaan publik. Dua, hukum profesi. Aturan legal yang mengatur pelaksanaan profesi. Bersumber dari undang-undang, peraturan pemerintah, organisasi profesi, dan putusan pengadilan. Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif, pidana, atau perdata. Tiga, disiplin profesi. Kepatuhan terhadap kode etik dan aturan profesi. Menjamin pelayanan profesional dan menjaga kehormatan profesi. Fokus pada sikap dan tanggung jawab profesional. Tanggung jawab profesi kesehatan terhadap pasien dan masyarakat. Profesi kesehatan termasuk dokter, perawat, bidan, dan tenaga medis lainnya memiliki tanggung jawab yang luas dan kompleks, baik secara hukum, etika, maupun sosial. Tanggung jawab ini mencakup: satu, mematuhi standar profesi dan kode etik. Dua, menjamin keselamatan pasien dan mencegah malpraktik. Tiga, memberikan informasi medis secara jujur dan jelas. Empat, memperoleh informed konsen sebelum tindakan medis. 5. Menjaga kerahasiaan dan privasi pasien. 6. Bertanggung jawab atas tindakan medis yang dilakukan. Selanjutnya, bab 3 Kode Etik Fisioterapi. Kode Etik Profesi Fisioterapi yang berisi pengertian kode etik fisioterapi, tujuan dan fungsi kode etik, prinsip umum etika fisioterapi, sikap profesionalisme dalam praktik fisioterapi. Yang pertama, kode etik profesi fisioterapi. Pengertian kode etik fisioterapi adalah pedoman etika profesi yang menjadi standar perilaku ideal bagi fisioterapis, serta berfungsi untuk mencegah penyimpangan dalam praktik. Kode ini memuat norma, nilai, dan aturan tertulis yang secara jelas membedakan antara tindakan yang benar dan baik dengan yang tidak benar dan tidak baik. Tujuan dan fungsi kode etik. Tujuan yang pertama yaitu menjadi pedoman dalam penyusunan kurikulum pendidikan fisioterapi, mengarahkan pengembangan layanan fisioterapi di berbagai fasilitas. Yang ketiga, mendorong kolaborasi antar fisioterapis dan tenaga kesehatan lainnya. Yang keempat, menjadi dasar dalam perumusan kebijakan terkait pelayanan fisioterapi. Untuk fungsinya yaitu sebagai pedoman perilaku profesional yang mencerminkan nilai dan pandangan hidup profesi fisioterapi dalam memberikan pelayanan kesehatan.
Prinsip umum etika fisioterapi yang pertama tanggung jawab, bertanggung jawab atas pelaksanaan dan hasil pekerjaan dengan standar tinggi, bertanggung jawab atas dampak profesinya terhadap masyarakat sejawat dan lingkungan kerja. Yang dua, keadilan, menjalankan profesi tanpa melanggar hak orang lain dan menghargai hak semua pihak. Yang ketiga, otonomi, memiliki kebebasan profesional dalam praktik dengan tanggung jawab pribadi dan kebebasan organisasi dari campur tangan berlebih. Selanjutnya, sikap profesionalisme dalam praktik fisioterapi. Yang pertama, kompetensi, memiliki pengetahuan dan keterampilan klinis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, tanggung jawab dan akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab atas tindakan profesional dan keputusan klinis. Yang ketiga, komunikasi efektif, berkomunikasi dengan empati dan jelas dengan pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan lain. Yang keempat, kepedulian terhadap pasien, menunjukkan empati, menghormati hak pasien, dan memperlakukan pasien secara manusiawi. Yang kelima, integritas dan kejujuran, bertindak jujur dan menjaga etika dalam praktik. Yang keenam, kerja sama tim, mampu bekerja sama dalam tim multidisiplin untuk perawatan holistik. Yang ketujuh, pengembangan profesional berkelanjutan, berkomitmen untuk terus belajar dan berkembang sesuai kemajuan ilmu dan teknologi. Untuk selanjutnya, bab 4 yang berisi tentang tanggung jawab fisioterapi. Yang pertama, tanggung jawab terhadap pasien, tanggung jawab terhadap profesi, tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab terhadap institusi tempat praktik, kerahasiaan informasi pasien, hubungan antar tenaga kesehatan, interprofesional. Tanggung jawab terhadap pasien. Yang pertama, penilaian dan diagnosis, melakukan evaluasi menyeluruh kondisi pasien untuk menentukan kebutuhan terapi. Yang kedua, perencanaan dan pelaksanaan terapi, merancang dan melaksanakan terapi berbasis bukti sesuai kebutuhan pasien, serta memantau progresnya. Edukasi pasien, memberikan informasi jelas tentang kondisi, tujuan terapi, dan latihan yang perlu dilakukan di rumah. Keempat, keamanan dan kesejahteraan pasien, menjamin semua prosedur aman dan sesuai standar untuk mencegah risiko cedera. Keterlibatan pasien, mengajak pasien berpartisipasi dalam mengambil keputusan perawatan dengan mendengarkan dan menghargai preferensinya. Lalu, untuk tanggung jawab terhadap profesi, yang pertama, etika dan profesionalisme, mematuhi kode etik dan standar profesi, menjaga integritas, kejujuran, dan kerahasiaan pasien. Selanjutnya, pengembangan profesional berkelanjutan, yaitu terus belajar melalui pelatihan, seminar, dan pendidikan lanjutan, menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu fisioterapi. Yang ketiga, kolaborasi dan kerja tim. Bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain untuk merawat pasien yang holistik, menjalin hubungan profesional yang efektif dan harmonis. Yang keempat, penelitian dan kontribusi ilmiah, terlibat dalam penelitian dan publikasi ilmiah, mendukung praktik fisioterapi berbasis bukti, evidence-based practice. Lalu untuk tanggung jawab terhadap masyarakat, yang pertama ada promosi kesehatan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan fisik dan mencegah cedera melalui edukasi seperti seminar dan kampanye. Lalu yang kedua, pencegahan cedera dan penyakit, memberikan edukasi mengenai teknik yang aman dalam beraktivitas. Yang ketiga, aksesibilitas layanan kesehatan, memastikan layanan fisioterapi dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Lalu untuk tanggung jawab terhadap institusi tempat praktik, yang pertama mematuhi peraturan dan kebijakan, menjaga reputasi institusi, penggunaan fasilitas secara bijaksana, peningkatan mutu pelayanan, dan yang terakhir dokumentasi akurat.
Lalu, tanggung jawab terhadap kerahasiaan informasi pasien, fisioterapis wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi pribadi pasien sebagai bentuk tanggung jawab moral, etis, dan hukum. Informasi hanya boleh dibuka dengan izin tertulis pasien atau jika diwajibkan oleh hukum. Prinsip ini bertujuan melindungi privasi, martabat, dan kepercayaan pasien, serta diatur dalam buku etika profesi standar profesi dan etik Fisioterapi Indonesia. Pelanggaran dapat dikenai sanksi etik, administratif, atau pidana. Lalu untuk hubungan antar tenaga kesehatan atau interprofesional, fisioterapi sebagai tenaga kesehatan profesional harus menjaga hubungan yang harmonis dan kolaboratif dengan tenaga kesehatan lainnya. Etika profesi menekankan pentingnya kerjasama multidisiplin untuk kepentingan pasien dan peningkatan kualitas pelayanan. Fisioterapis harus memahami peran dan kompetensi profesi lain serta berkomunikasi secara efektif dalam tim kesehatan. Selanjutnya bab 5 yaitu bentuk pelanggaran etika profesi, prosedur penanganan pelanggaran etika, lembaga etika dan kode etik IV, kemudian contoh kasus etik di dunia fisioterapi. Bentuk pelanggaran etika profesi. Bentuk pelanggaran etika profesi fisioterapi mencakup berbagai tindakan yang bertentangan dengan standar dan kode etik yang ditetapkan, seperti malpraktek, pelanggaran kerahasiaan pasien, praktik tanpa lisensi, penyalahgunaan wewenang, diskriminasi terhadap pasien, memberikan informasi menyesatkan, kolusi dengan pihak ketiga, dan tidak memberikan informed consent. Kode etik fisioterapi mencakup kewajiban dan pelanggaran seperti berlaku disiplin, menghargai hak pasien, bersikap adil, profesional jujur, bijaksana, berintegritas, bertanggung jawab, mengembangkan pelayanan, menjaga harga diri, dan bersikap mandiri. Kemudian prosedur penanganan pelanggaran etik. Prosedur ini diatur dalam Kode Etik Fisioterapi Indonesia dan mencakup definisi serta mekanisme penanganan dugaan pelanggaran etika oleh fisioterapi. Pelanggaran etik adalah Pelanggaran etik adalah tindakan yang bertentangan dengan kode etik yang wajib dipatuhi seluruh anggota Ikatan Fisioterapi Indonesia atau IFI. Proses penanganan dimulai dari laporan oleh pelapor, dilanjutkan dengan dilanjutkan dengan konfirmasi dan klarifikasi terhadap pihak terkait, lalu dilakukan pemeriksaan oleh tim khusus yang dibentuk pengurus cabang atau pusat bersama MKDFI atau Majelis Kehormatan Etik dan Disiplin Fisioterapi Indonesia. Jika terbukti bersalah, fisioterapis dapat dikenakan sanksi administratif seperti penghentian sementara keanggotaan atau pemberhentian tetap sebagai anggota IFI, yang meliputi pencabutan STR dan SIP. Proses ini bertujuan menjaga profesionalisme dan standar etik dalam praktik fisioterapi. Selanjutnya, Ikatan Fisioterapi Indonesia adalah organisasi profesi nasional yang mengatur praktik fisioterapi dan dan menegakkan standar etika melalui Majelis Kehormatan Etik dan Disiplin Fisioterapi Indonesia atau MKDFI. MKDFI menangani laporan pelanggaran kode etik dengan prinsip adil, transparan, dan akuntabel. Kode etik IFI berisi aturan dan nilai moral yang mengatur perilaku fisioterapis agar profesional, jujur, bertanggung jawab, dan mengatur hak pasien. Setiap anggota wajib mematuhi kode ini, dan, dan pelanggaran dapat dikenai sanksi mulai dari peringatan hingga pencabutan izin praktik. Lembaga etik dan kode etik IV menjadi dasar utama dalam menjaga mutu, integritas, dan kepercayaan terhadap profesi fisioterapi di Indonesia. Jenis sanksi etis, Pasal 23 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada pejabat terkait untuk memberikan sanksi administratif kepada fisioterapis yang melanggar aturan praktik. Sanksi ini bertujuan menjaga standar dan mutu pelayanan. Bentuk sanksi meliputi yaitu satu, teguran lisan sebagai peringatan awal, yang kedua teguran tertulis sebagai catatan resmi, dan
pelanggaran serius atau berulang. Kemudian yang ketiga, pencabutan izin praktik atau SIPF atau SIKF sebagai sanksi paling berat jika pelanggaran membahayakan pasien atau tidak sesuai standar etika profesi. Kemudian kasus-kasus pelanggaran etika dalam fisioterapi mencakup praktik tanpa izin oleh tenaga asing, pembocoran data medis pasien tanpa persetujuan, bekerja di luar wilayah tanpa izin resmi, konflik kepentingan dalam rekomendasi produk, dan pemberian terapi tanpa informed consent. Pelanggaran ini tidak hanya merugikan pasien, tetapi juga mencoreng reputasi profesi. Oleh karena itu, penting bagi fisioterapis untuk mematuhi kode etik dan standar profesional, seperti perlunya pengawasan ketat oleh organisasi seperti IFI untuk menjaga kualitas dan kepercayaan masyarakat. Baik, untuk yang terakhir, yaitu bab ke-6 atau bab penutup, berisi ringkasan, implikasi dalam praktik fisioterapi, dan juga rekomendasi. Dimulai dari ringkasan, etika profesi adalah landasan penting dalam praktik fisioterapis, mengatur perilaku dan pengambilan keputusan moral dalam pelayanan kesehatan. Berdasarkan keputusan Menkes nomor 36 Menkes SK 3 2007, fisioterapi merupakan bagian integral dari layanan kesehatan yang harus dilakukan oleh tenaga profesional terdaftar dan kompeten. Kode etik fisioterapi Indonesia menjadi pedoman perilaku ideal dan mencegah penyimpangan profesi. Fisioterapi dituntut untuk menjunjung tinggi etika profesionalisme, kolaborasi antar disiplin, serta terlibat dalam penelitian dan pengembangan. Mereka juga berperan dalam promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan memperluas akses layanan terutama bagi kelompok rentan. Selain itu, mereka harus mematuhi kebijakan institusi, menjaga reputasi, mendokumentasikan secara akurat, dan menjaga kerahasiaan informasi pasien sesuai hukum. Hubungan antar profesi harus dijalin secara profesional, terbuka, saling menghormati, dan berorientasi pada kepentingan pasien. Etika dan kode etik menjadi acuan utama dalam menjaga mutu dan integritas profesi fisioterapi. Selanjutnya ada implikasi dalam praktik fisioterapi. Etika profesi memegang peranan penting dalam praktik fisioterapi. Seorang fisioterapis tidak hanya harus kompeten secara klinis, tapi juga memiliki integritas moral dan kemampuan pengambilan keputusan yang etis. Implikasi etika meliputi penghormatan hak pasien, menjaga kerahasiaan, keadilan, dan mengutamakan kesejahteraan pasien. Fisioterapis harus mampu menghadapi dilema etika seperti konflik kepentingan atau perbedaan nilai. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kode etik dan prinsip bioetika sangat penting. Penerapan etika secara konsisten akan menjaga martabat profesi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan berdampak positif terhadap mutu pelayanan fisioterapi. Yang terakhir ada rekomendasi. Nomor 1, peningkatan pemahaman etika itu perlu pelatihan rutin tentang kode etik bagi fisioterapis agar memahami tanggung jawab profesionalnya. Yang kedua, penegakan yaitu etika. Mohon maaf. Yang kedua yaitu penegakan etika yang konsisten. Itu berisi IFI dan MKDFI untuk menegakkan kode etik tanpa diskriminasi untuk menjaga integritas profesi. Yang ketiga adalah penguatan pengawasan oleh pemerintah. Dinas Kesehatan harus aktif mengawasi dan menindak praktik ilegal demi keselamatan pasien. Yang keempat, perlindungan hak pasien. Fisioterapis wajib menjaga privasi
kejujuran informasi, dan memastikan informed consent. Yang kelima, kesadaran akan konflik kepentingan. Diperlukan edukasi agar fisioterapis menghindari imbalan yang mempengaruhi objektivitas layanan. Yang keenam, sistem pelaporan etika yang transparan. Jadi, IVI perlu menyediakan kanal pengaduan yang mudah, aman, dan menjamin keadilan dalam progresnya. Dan yang ketujuh, sanksi tegas dan edukatif. Penerapan sanksi harus adil dan bertujuan membina agar pelanggar dapat memperbaiki diri. Tujuan dari rekomendasi di atas adalah untuk meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan fisioterapi melalui praktik yang etis dan sesuai hukum. Baik, sekian, terima kasih dari kami kelompok 1 telah melakukan presentasi dari hasil diskusi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.